Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, kita boleh hadir ke tempat ini, amin. Bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru, amin. Kenapa Tuhan bilang selalu baru? Karena kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Ada rahmat yang baru yang menuntun kita sepanjang hari bisa melewati hari itu, amin. Sama-sama saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lihat samping kanan kirinya. Kasih salam, kasih tos, katakan engkau ada rahmat yang baru tersedia bagimu. Amin, memberikan kekuatan buat setiap kita. Mari bersorak-sorai. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan. Kita bawa korban syukur. Sebab Dia baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia cukuplah sangkakalan. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati nyanyikan pujian. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, nyanyikan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Buat kebaikannya, anugerahnya bagi setiap kita. Thank you Jesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka. Amin. Dibesarkan agung namanya. Puji Dia. Puji Dia cukuplah sangkakalan. Musik dan tarian. Mari semua makhluk di bumi dan di surga. Yeay. Dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Renungkan kebaikannya sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Thank you Jesus. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari Bapak Ibu sendiri menyanyikan sambil angkat tanganmu, nyanyikan. Sebab Tuhan baik. Amin. Thank you Jesus. Sebab Tuhan baik. Apapun keadaanmu hari ini, angkat tanganmu, angkat hatimu, nyanyikan kebaikannya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Mari sekali lagi nyanyikan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal
kekal selamanya. Kasih tepuk tangan yang paling baik buat Allah kita. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini kita akan ada kesaksian. Saya mau mengundang Cimein, boleh memberikan kesaksian. Kita kasih tepuk tangan. Shalom, ibu-ibu. Maaf kalau suaranya masih medok, soalnya saya dari Semarang. Berapa minggu yang lalu saya didoakan sama Pastor Michael Wijaya. Dia bilang katanya saya akan dipakai Tuhan buat jadi berkat buat anak-anak, buat banyak remaja. Terus saya mikir apa ya Tuhan yang bisa saya lakukan. Tuh apa aku mungkin disuruh kayak bikin bimbel apa-apa juga nggak tahu. Tapi Tuhan kayak ngomong di hati saya, doa, dia bilang gitu. Memang saya tuh dari anak-anak saya waktu masih bayi, saya ada Tuhan kasih saya tahu Tuhan suatu buku doa. Saya mulai doakan anak itu dari bayi gitu. Jadi waktu saya baca buku itu, kayak Tuhan tuh bilang katanya, kayak kita tuh ada di pertempuran gitu. Kalau kita nggak berdoa, kayak anak-anak kita tuh kayak lagi di medan perang gitu. Kayak diserang kanan, kiri, depan, belakang, dan kita tuh cuman diem aja gitu. Tapi kalau kita berdoa, kita pakai firman, itu benar-benar luar biasa dan enggak pernah gagal gitu. Apapun yang anak kita kerjakan dari kecil sampai besar sampai sekarang itu, dari anak saya bayi, sekolah sampai sekarang kerja itu, benar-benar saya lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa atas anak-anak saya. Enggak ada sesuatu yang kebetulan, semuanya tuh diatur bagus banget. Jadi saya di sini mau bagi doa buat ibu-ibu yang ada di sini, mungkin nanti bisa ditampilkan di multimedia. Mungkin itu sebagian doa yang saya doakan, semoga bisa berguna gitu. Karena kita tuh enggak perlu menyerahkan anak kita pada nasib, tapi kita percaya, kita belajar dari orang tua yang paling bagus, paling luar biasa yang pernah saya belajar, yaitu Tuhan Yesus, Bapak kita. Udah gitu aja kesaksian saya, nanti biar multimedia kasih doanya ke sini, ibu-ibu bisa foto. Gitu. Terima kasih. Haleluya. Thank you Cimein buat kesaksiannya. Biar terrefleksi dalam kehidupan setiap kami jadi orang tua yang berdoa. Dan pasti Tuhan akan buat hidup anak-anak kita berhasil. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Sebab kami tahu kami ada untuk satu tujuan. Bukan saja untuk menyenangkan hati-Mu, tapi kami boleh dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ini hidup kami sekali lagi kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Apapun keberadaan setiap kami pagi hari ini, kami percaya Engkau menyertai kami. Kami tidak sendiri sebab kami punya Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama nyanyikan Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku Bapakku datang. Kami menyembahmu di sini, ku percaya Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku
setia-Mu. Buat kekuatan yang Engkau berikan bagi kami hari ini, kami boleh ada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya. Kami ada hari ini karena kasih setia dan kebaikan-Mu Allah. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali lagi.
wanita-mu Tuhan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami datang dari rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh duduk diam, memuji menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Itu satu tanda bukti penyerahan kami kepada Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami para wanita-mu tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Pada saat ini Bapa yang baik, kami yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan setiap keluarga kami, satu hal yang kami tahu ketika kami duduk di kaki Tuhan, Engkau sedang berperkara dengan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Engkau mengenal setiap hati para wanita-Mu Bapa. Engkau menilik kedalaman hati mereka Tuhan. Ketika mereka datang di tempat ini, Engkau sedang menyelesaikan setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan ketika mereka duduk diam mendengarkan firman-Mu, suami mereka, anak-anak mereka, anak cucu, anak mantu ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau proteksi mereka Tuhan kemanapun mereka melangkah. Sebagai istri kami terbatas, sebagai oma kami terbatas, sebagai mama kami terbatas. Namun ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kami percaya keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jika ada di antara para wanita-Mu yang kurang sehat, mari Tuhan Engkau berikan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, oleh bilur-bilur Yesus, kami nyatakan, kami lepaskan kuasa kesembuhan bagi setiap para wanita-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa gembala kami Bapak Timothy Abraham ke dalam tangan-Mu. Ketika hamba-Mu ini menumpangkan tangan atas setiap umat-Mu, kemanapun dia melangkah mendoakan setiap orang-orang Tuhan yang butuh pertolongan Tuhan. Mari Bapak dampingi sertai dia. Setiap perkataan yang keluar dari mulut gembala kami adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya, berkati istri dan kedua anaknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih-lebih pelayanannya di City of Love. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan Pastor Ali yang sebagai wakil gembala. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kau juga pelihara keluarga ini dan kedua putrinya dengan sempurna di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Para wanita-Mu Tuhan berdiri juga atas bangsa ini. Kami berdoa membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau Allah ada di dalam hati bangsa kami. Engkau ada Tuhan menjaga setiap bangsa kami. Maka pada saat ini Bapa, negara kami aman sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah para pemimpin kami, tapi karena Engkau Tuhan mendengarkan setiap seruan doa anak-anak-Mu. Setiap saat, setiap waktu Tuhan 24 jam digaungkan doa untuk Indonesia ini Bapa, supaya terlepas damai sejahtera. Kami mau katakan Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi atas bangsa kami ini, semuanya terjadi atas seizin Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan kami serahkan Presiden kami Bapak Prabowo dan Pak Gibran ke dalam tangan-Mu. Agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Juga Tuhan TNI Polri tetap bersinergi menjaga keamanan bangsa kami. Para TNI yang ada di perbatasan menjaga keamanan bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kau berikan mereka tetap sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, Liliana udah ada bersama dengan kami untuk menyampaikan firman-Mu sebagai mitra kerja-Mu pagi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, lebih daripada yang dia persiapkan, dia akan sampaikan kepada kaum wanita-Mu yang tidak berasal daripada Tuhan. Tentu Tuhan tidak taruh di dalam hatinya. Saat ini setiap perkataan firman Tuhan, perkataan yang membangun, yang membuat para wanita-Mu bergairah dan makin bergagah di dalam Engkau. Dan kami percaya kekuatan firman Tuhan sanggup merubah paradigma pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh Tuhan,
Kami bersyukur untuk siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan supaya kami mengalami transformasi. Dan kehidupan kami boleh berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Shalom, selamat siang. Senang sekali ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Saya bersuka cita, terima kasih untuk Women of Love, Pak Timothy, Ibu Evelyn dan tim yang mempercayakan saya untuk kesekian kalinya saya boleh sharing dan berbagi. Terima kasih juga untuk tim yang melayani. Nah, topik yang akan saya sharingkan pada hari ini berjudul Women and Overthinking. Dan salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh para wanita adalah bagaimana mengatasi pikiran. Sebelum membahas mengenai overthinking, saya mau bercerita tentang kisah seekor anak gajah. Kisah seekor anak gajah. Jadi satu hari ada seekor anak gajah di sebuah sirkus. Kemudian anak gajah ini kakinya diikat dengan seutas tali yang dipasang ke tiang pancang. Dan tiang pancangnya itu hanya sepotong kayu. Lalu si anak gajah ini ingin membebaskan dirinya. Kemudian berusaha menghentakkan kakinya supaya terlepas. Tapi gak berhasil. Besok-besok anak gajah ini mencoba lagi. Tapi gak berhasil lagi. Dan berulang kali mencoba tapi gak berhasil dan gagal. Lalu anak gajah itu berpikir bahwa tali itu lebih kuat daripada dirinya. Singkat cerita, hari berganti hari, tahun berganti tahun, si anak gajah ini kan menjadi gajah yang dewasa, betul? Ketika anak gajah ini menjadi gajah yang dewasa, pastinya tenaganya, kekuatannya dan energinya berbeda. Namun si gajah ini tetap berpikir bahwa dirinya kurang kuat dibandingkan si tali itu. Sehingga seumur hidup si anak gajah ini terikat dengan tali itu dan tidak pernah terbebaskan. Sebenarnya si gajah ini terbelenggu oleh si tali atau terbelenggu oleh cara berpikirnya terhadap diri sendiri dan terhadap si tali itu. Jadi kesimpulannya, anak gajah ini hidupnya terbelenggu oleh cara berpikirnya. Dari sini kita belajar betapa pentingnya cara kita berpikir karena akan mempengaruhi kehidupan kita dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kemudian saya juga mengajak kita untuk melihat apa kata survei dan penelitian tentang pikiran. Kita lihat ya, ternyata menurut survei 80% nih dari pikiran kita isinya cenderung negatif. Jadi kalau satu hari kita rata-rata berpikir 12.000 sampai 50.000 pikiran, kalau 80%-nya negatif berarti sehari kita berpikir sekitar 9.600 sampai 40.000 pikiran yang negatif. Tanpa sadar loh. Kemudian kita lihat lagi survei berikutnya. Ternyata otak kita lebih terbiasa untuk memperhatikan apa-apa yang negatif daripada yang positif. Dan tanpa sadar kita ini cenderung lebih banyak mengingat pengalaman negatif daripada pengalaman positif loh. Ada lagi nih penelitian berikutnya. Wow, di sini tanpa disadari manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan informasi negatif loh daripada informasi positif. Sehingga kalau kita membuat keputusan berdasarkan informasi negatif, maka keputusan kita cenderung negatif juga kan? Lalu juga keputusan itu berdampak. Dan kita lihat lagi, ketika kita membuat keputusan katanya sehari itu kita bisa membuat 35.000 keputusan sehari. Dan 95% dari keputusan itu dorongan dari kecemasan, panik, tanpa berpikir panjang atau berpikir jernih. Dan di sini kalau sehari kita ada puluhan ribu
pemikiran. Ternyata 90% dari pikiran kita berulang-ulang yang dipikirin sama tapi berulang-ulang. Dari sini kita jadi mulai menyadari ya apa yang ada di isi pikiran kita. Oleh sebab itu di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 Daud berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Karena seringkali kita gak sadar apa yang ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif tanpa sadar, hidup kita tanpa sadar juga bisa menjadi serong. Itu sebabnya kita berdoa supaya Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita. Dan di Amsal 23 juga menuliskan, Amsal 23 ayat 7, ternyata kita ini akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kita akan menjadi sebagaimana kita berpikir. Kalau pikiran kita negatif, pastinya sulit untuk kita memiliki kehidupan yang positif dan aspek kehidupan yang lainnya untuk menjadi positif kalau pikiran kita yang negatif itu tidak dikelola, betul? Itu sebabnya di Roma 12 ayat 2 menuliskan, di sini Tuhan mau kita mengalami pembaharuan pikiran. Diperbaharui pikiran kita di sini ditulis supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana pemikiran negatif, mana yang perlu dikelola. Supaya ketika kita memperbaharui pikiran kita, maka kehidupan kita akan mengalami transformasi. Yang setuju kita katakan amin. Oke, pada saat kita membahas mengenai pikiran, ada berbagai hal tentang pikiran. Ada yang namanya distorsi kognitif, ada virus pikiran. Namun hari ini secara spesifik saya mau membahas kita belajar tentang overthinking. Apa sih itu overthinking? What, who, when, why, and how. Bagaimana mengatasi overthinking. Kita lihat dulu ya definisinya ya. Apa itu overthinking? Saya bacakan. Overthinking, over and think. Berasal dari kata over artinya lebih dan think berpikir. Jadi secara umum overthinking itu didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan yang memikirkan sesuatu secara berlebihan. Tentunya kita memikirkan dan menganalisa itu boleh banget. Tetapi saya garis bawahi apa-apa yang over. Apa-apa yang over dalam hidup kita bisa bersifat destruktif, artinya menghambat, melumpuhkan kita sehingga pertanyaannya pikiran kita ini memberdayakan kita untuk bertumbuh atau pemikiran itu melumpuhkan kita, membuat kita mengalami stagnasi atau membuat kita menjadi negatif dan mengambil keputusan-keputusan yang negatif. Kemudian ketika kita terjebak dalam overthinking, pikiran kita ini terjebak dalam lingkaran. Ada banyak pertanyaan, ada banyak evaluasi, terus udah gitu ada banyak pemikiran-pemikiran terhadap situasi orang lain dan sebagainya. Jadi terjebak di dalam pemikiran yang berulang-ulang, terjebak ya. Lalu membuat kita nggak lakukan apa-apa, nggak ada kemajuan apa-apa, menjadi stagnasi. Itu sebabnya overthinking itu perlu diatasi. Kemudian untuk kita bisa memahami lebih lagi tentang overthinking itu ada berbagai tipe. Jadi kita sambil self check up nih, kita ini punya overthinking di jenis-jenis yang mana manifestasinya. Yuk kita lihat lebih lagi ya sambil kita self check up. Nah, kalau kita lihat di sini, overthinking berkaitan dengan masa lalu, kemudian masa depan dan juga masa kini. Apa overthinking yang berkaitan dengan masa lalu? Ada satu jenis overthinking yang namanya rumination atau ruminasi. Yang dipikirin adalah masa lalu. Contoh, mungkin kita punya pengalaman masa lalu yang gak enak, pengalaman negatif, pengalaman buruk, terus kepikiran, sering kan ya pengalaman-pengalaman yang lalu yang negatif kepikiran, gak kepengen dipikir, kepikiran aja terus, berulang-ulang. Ataupun perilaku orang lain yang udah lewat, kepikiran aja terus. Nah ini yang namanya rumination. Lalu ada lagi nih, kalau ini saya banget, setelah saya melakukan sesuatu atau ngomong sama orang, udah lewat, kenapa ya tadi saya ngomong begitu, pernah gak? Oke, coba tadi saya nggak ngomong itu. Aduh, salah lagi. Coba kalau saya nggak seperti ini. Nah, itu juga jenis overthinking yang namanya rumination. Sebenarnya yang sudah lewat, kalaupun kita pernah salah kan tinggal dievaluasi. Tapi kita pikirin terus berulang-ulang dan mengganggu pula. Kemudian akhirnya kita bisa jadi hidup dalam penyesalan
dan juga rasa bersalah. Ketika kita hidup di dalam rasa bersalah, di Mazmur menuliskan rasa bersalah itu bisa menghambat kita dan membungkukkan kita loh. Dan disitulah kita perlu belajar untuk let go atas hal-hal di masa lalu. Kita pasti bisa pernah salah, namanya kita juga terbatas. Tapi kesalahan itu bisa membuat kita jadi belajar, ada maknanya. Menjadikan satu kesalahan membuat kita tuh bertumbuh, betul? Dibandingkan kita terjebak di dalam pemikiran dan penyesalan-penyesalan berulang-ulang. Ini rumination. Kemudian kepada yang akan datang, yaitu worry, khawatir. Contohnya apa? What if thinking, gimana ya nanti? Sering gak? Wah sering banget ya. Nanti kalau A, B, dan C dipikirin aja terus dipikirin. Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau salah gimana? Nanti apa kata orang? Jadi hal-hal yang belum terjadi tapi kita udah pikirin duluan. Lalu juga kesimpulan, jumping to conclusion. Kemudian juga ada fortune teller error. Itu ada loh istilahnya fortune teller error. Kita meramalkan sesuatu yang di depan tapi yang negatif-negatif. Terus udah gitu, aduh nanti kalau saya sakit, nanti kalau saya nggak sembuh, nanti kalau anak saya gimana. Nah itu overthinking untuk masa depan padahal belum tentu terjadi. Dan survei juga menunjukkan apa yang kita khawatirkan di masa depan justru sebagian besar 90% lebih malah tidak terjadi. Tapi berulang-ulang di pikiran kita terus menerus. Dan ini bisa menghambat kita, mengkhawatirkan masa depan, berbagai kemungkinan, ada imajinasi, ada berbagai skenario di kepala kita. Itu overthinking jenis worry. Kemudian ada lagi nih yang dinamakan obsessing. Obsessing itu artinya ada satu hal yang kita pikirin dari pagi sampai malam itu terus yang kepikiran pernah banget ya. Lalu waktu kita kepikiran apa aja deh. Ada satu yang kita tuh itu terobsesi dengan pikiran itu terus menerus dari pagi sampai malam sehingga kita nggak bisa konsentrasi akan hal yang lain. Jadi kita mau fokus hal-hal yang penting, tanggung jawab kita tuh susah. Karena pikiran kita terganggu, terobsesi dengan satu hal itu terus menerus berulang-ulang sepanjang hari. Itu namanya obsesi, topik tertentu. Lalu ada lagi, over analyzing, menganalisa. Menganalisa itu sebenarnya bagus, tapi ada yang over dalam analisa. Misalnya mau ambil keputusan. Wah itu saya banget. Mau ambil keputusan A, dipikirin nanti apa yang terjadi. Atau pilih B, dipikirin lagi. Hal yang simple. Saya kan punya sosial media. Jangan lupa follow ya. Oke. Kemudian saya suka posting foto. Mau posting foto kan sebenarnya tinggal posting. Saya pilih foto aja bisa setengah jam. Yang mana ya? Lalu dianalisa. Oh yang ini aduh rambutnya kurang. Aduh yang ini bajunya miring. Kan over analisa. Terus akhirnya jadi lama banget ambil keputusan, terus tertunda, ketiduran gitu. Ini hal yang kecil, sosial media aja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya juga sering begitu. Misalnya ada yang tanya saya, jadi keputusannya gimana? Tunggu, saya merenung dulu. Udah merenung, lama merenung, akhirnya saya jadi sulit ambil keputusan karena terlalu banyak over menganalisa. Dan itu juga bisa menyebabkan juga hal yang lain menjadi over planning. Pernah? Yang dipersiapkan plan A, plan B, plan C. Over preparing. Wah ini contoh-contoh overthinking di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira tipe yang mana? Boleh ngomong sama kiri kanan, saya ini tipe yang ini kecenderungannya. Kalau saya rumination ada, worry juga ada, dan over analyzing tuh. Itu. Oh ada lagi, satu lagi. Negative self-talk. Negative self-talk itu adalah perkataan negatif kepada diri kita. Misal, aduh saya bodoh banget ya, aduh saya gak seperti dia, Tuhan tuh gak sayang sama saya gak punya masa depan, saya gak punya talenta, saya gak berguna. Jadi perkataan-perkataan negatif yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri, jadi ada conversation di dalam diri kita. Setiap kita tuh punya inner conversation loh, tetapi inner conversationnya itu negatif atau positif. Kalau kita negatif self-talk kepada diri kita sendiri terus menerus, tentunya kita sulit melihat apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, betul? Kalau kita bilang saya gak berguna, saya gak punya talenta, padahal Tuhan pasti udah kasih kita keunikan dan talenta, kita gak bisa lihat. Dan jadi yang kita pikirkan apa kata diri kita sendiri yang negatif, kita jadi sulit untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sehingga pikiran-pikiran itu bisa melumpuhkan kita, bukan mempertumbuhkan kita, betul? Kemudian tadi kan jenis overthinkingnya.
Lalu kita semua punya area overthinking yang beda-beda. Kita check up lagi ya. Kita lihat area overthinking. Ada mungkin yang kepikirannya di area keuangan. Khawatir tentang keuangan, nanti makan apa, bagaimana bayar tagihan. Jadi overthinking lalu stres. Tapi ada seseorang yang di area keuangan fine-fine aja, gak kepikiran, tenang-tenang aja. Ada yang kepikiran di area studi. Mungkin anak muda yang belajar gak kepikiran tentang keuangan karena ada papa dan mama. Tapi di area studi saya gagal atau enggak ya, saya berhasil atau enggak, kepikiran. Jadi kepikiran, dan berapa banyak mahasiswa, pelajar ataupun sampai depresi dan bunuh diri karena area studi, betul? Ada. Lalu mungkin di area itu kita fine-fine aja, tapi ada yang di area pekerjaan, overthinkingnya. Ada yang overthinkingnya dengan pacar gitu, relasi. Kalau saya salah satu overthinkingnya adalah untuk mama-mama, overthinking di area apa nih? Salah satunya anak. Kemudian kita pikirin tentang anak, masa depan anak, enggak salah. Kan kita memperhatikan, tetapi apa-apa yang over. Akhirnya nih, karena saya overthinking di area anak, dampaknya salah satunya saya jadi perfeksionis. Karena saya perfeksionis kepada anak-anak, yang kecil-kecil saya perhatikan. Kalau yang kecil-kecil dan detil-detil diperhatiin, jadi salah sedikit pun kita perhatiin, betul? Dampaknya di dalam relasi saya dengan anak saya, boleh next ya dampaknya ya. Jadi saya controlling kepada anak saya. Mama-mama yang controlling kepada anak-anak, sebenarnya di balik itu ada overthinkingnya loh. Ingin mengontrol, memastikan menurut kita semuanya supaya baik-baik. Apa dampaknya? Dampak kepada relasi dengan anak. Anak jadi gak nyaman. Menurut kita baik, itu kan versi kita controlling kepada anak. Tetapi menurut versi anak ya, saya salah lagi. Saya gak pernah benar, tuh kan saya salah lagi. Dan itu akan tertanam di dalam hati anak dan jadi ada alarm. Saya salah, saya gak pernah benar. Dan ini terbawa dalam hidupnya sampai dewasa, nanti saya salah, keputusan saya gak pernah benar. Anak kita nanti jadi takut inisiatif, kemudian takut salah, dan anak kita juga jadi overthinking seperti mamanya. Jadi di sini kita lihat dampak overthinking di dalam relasi itu juga mempengaruhi ya. Kemudian dampak overthinking di dalam emosi. Kita kan jadi cemas, panik, anxiety, lalu stres berkepanjangan. Kemudian karena panik bawaannya kan bisa jadi marah-marah, betul? Marah-marah, mengkritik. Lalu kalau misalnya stres nggak dikelola, lama-lama kan stres menumpuk jadi depresi. Kalau kita marah, kesel, cemas, tegang, stres, tubuh kita tuh jadi tegang. Kalau tubuh kita tegang, tanpa disadari tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol yang membuat racun bagi tubuh, mempengaruhi kimiawi otak. Makanya karena racun itu diproduksi dalam diri kita, entah dikit-dikit GERD tapi gak sembuh-sembuh. Udah ke dokter minum obat gak sembuh-sembuh. Karena apa? Overthinking. Lalu udah gitu migrain, kemudian gak bisa tidur, insomnia. Ini dampak kepada fisik, kepada emosi, kepada perilaku, marah-marah, kritik, perfeksionis, controlling. Dalam relasi jadi gak nyaman, dalam mempersiapkan sesuatu kita jadi gak bisa rileks, bener? Apalagi kita mama-mama, kalau kita nggak bisa, ibu-ibu lah ya wanita. Kalau kita nggak bisa rileks dan tegang, maka atmosfer di rumah jadi ikut-ikutan tegang. Kalau kitanya tegang, atmosfer di rumah tegang, anak-anak juga jadi nggak betah. Apakah kehadiran kita mendatangkan ketentraman atau ketegangan? Sampai anak saya tuh pernah bilang, kalau dekat mama tuh nggak enak, dikit-dikit kritik, dikit-dikit ngomel. Nah coba tanya sama anak-anak kita gitu ya, kehadiran kita mendatangkan ketentraman atau ketegangan dan tekanan, jadi di rumah stres. Tapi itu dimulai dari apa? Pikiran kita. Lalu juga di dalam produktivitas. Takut salah, takut gagal. Misalnya kalau takut gagal, padahal Tuhan percayakan kita sesuatu yang baru. Saya gak bisa, saya gak mungkin, apa iya saya bisa. Daripada nanti salah, apa kata orang. Lalu akhirnya kita gak mengambil keputusan itu, lebih baik saya gak usah. Jadi ada hal-hal di mana Tuhan mau percayakan,
dan tertutup karena apa? Kita udah overthinking duluan. Itu kan di area produktivitas, takut salah. Padahal dalam hidup, namanya belajar, kita pasti bisa salah dan gagal. Itu bagian dari seumur hidup, kehidupan kita. Namun marilah kita jadikan kesalahan-kesalahan yang berkualitas. Dengan kita salah, kita belajar lagi. Pasti ada kesempatan. Dan percayalah, Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Dan saya mau mengajak teman-teman melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Ternyata tokoh-tokoh Alkitab juga ada yang overthinking loh. Kita lihat yuk di sini siapa aja. Contoh si Musa. Ingat nggak cerita waktu Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa bilang apa? Apa saya bisa? Saya nggak pandai bicara, negatif self-talk ya. Lalu apa lagi? Gimana nanti kalau bangsa Israel nggak nurut? Gimana ya nanti kalau mereka nggak percaya sama saya? Jadi overthinking di area what if thinking. Lalu Gideon. Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan. Tapi Gideon bilang apa kepada diri sendiri? Saya mah bangsa yang lemah, bangsa yang kecil. Apa benar Tuhan tuh lihat saya seperti pahlawan? Itu bentuknya negatif self-talk ya. Padahal kan Tuhan tuh bicara kepada Gideon, pahlawan. Tuhan tuh punya keunikan yang ditaruh dalam hidup kita. Kita itu berharga, kita itu dikasihi. Tapi kita gak percaya, kita overthinking ada negatif self-talk. Apa iya ya Tuhan sayang sama saya? Apa iya ya saya itu akan dipakai Tuhan? Apa iya ya saya bisa? Kan seringkali kita seperti itu. Kemudian kita lihat si Marta. Tuhan Yesus menegur Marta. Tetapi kalau kita lihat yang ditegur bukan karena pelayanannya. Marta tuh gak salah melayani dan mempersiapkan. Tetapi yang Tuhan Yesus tegur adalah, Marta, mengapa kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara? Yang ditegur adalah sikapnya yang nyalahin Maria, menyalahkan Tuhan Yesus. Terus bilang sama Tuhan Yesus, tegur dong si Maria. Kenapa membiarkan saya bekerja seorang diri? Yang ditegur adalah sikap Marta. Kenapa Marta begitu? Pernah gak di dalam kehidupan kita ngomel-ngomel, nyalahin orang lain, mengeluh dan komplain, pernah gak? Wah saya sering banget ya. Kalau kita udah mulai seperti itu, kita evaluasi. Bisa-bisa kita overwhelm kah, burn out kah, karena apa? Pemikiran-pemikiran kita mulai overthinking. Karena overthinking bisa menyebabkan overload, overwhelm dan sebagainya. Sehingga ketika perilaku kita mulai negatif dan sebagainya, kita cek apa yang ada di pikiran kita. Oke? Dari sini kita belajar juga bahwa tokoh-tokoh Alkitab tidak ada yang sempurna. Demikian juga kita. Tapi mereka dipakai Tuhan. Artinya Tuhan tuh punya rencana buat setiap kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi memang Tuhan punya rencana dan rindu memakai kita dengan segala keterbatasan kita. Yuk kita mengandalkan Dia. Amin. Yes, but how? Tentunya kita pengen tahu ya bagaimana mengelola overthinking. Sebelum kita lebih lanjut bagaimana mengelola overthinking, saya mau mengajak kita cek dulu. Kenapa sih kita bisa menjadi pribadi yang overthinking? Why-nya? Kenapa? Kita lihat nih, penyebab seseorang bisa punya kecenderungan overthinking. Penyebabnya dari berbagai hal. Di sini saya menulis karena pengalaman atau trauma masa lalu. Ini justru porsi terbesar itu adalah pengalaman atau trauma masa lalu. Saya memberi contoh, misalnya kita ini kan pasti punya pengalaman masa lalu, ada yang positif, ada yang negatif. Ketika kita mengalami pengalaman negatif di masa lalu, misalnya mungkin dikritik, dibanding-bandingkan, disalahin, dibully, ditinggalkan, diabaikan, tidak dimengerti, kurang perhatian, berbagai pengalaman masa lalu ataupun trauma. Kemudian secara manusia, kalau kita mengalami pengalaman negatif secara manusia ya, kita pasti nggak pengen pengalaman itu terjadi lagi dalam hidup kita. Setuju? Setuju banget kan? Ketika kita mengalami pengalaman negatif tanpa sadar di dalam diri kita punya tekad,
bahwa besok-besok saya nggak boleh mengalami pengalaman ini lagi. Lalu membangun benteng supaya tidak mengalami pengalaman itu lagi. Inilah benteng dalam hidup kita. Benteng ini dibangun karena dasarnya adalah fear, takut atau khawatir supaya ini tidak terjadi lagi. Besok-besok gimana ya supaya ini tidak terjadi lagi. Dan benteng itu salah satu manifestasinya bekerja di pikiran kita yang berulang-ulang. Gimana ya supaya nggak terjadi A, nggak terjadi B, nggak terjadi C, nggak terjadi D, dan sebagainya. Itu menjadi overthinking. Jadi overthinking dasarnya adalah benteng perlindungan kepada diri kita. Dasarnya adalah karena takut dan khawatir. Nanti kalau ditolak, tidak dihargai, apa kata orang, tidak dikasihi, gagal, dan sebagainya. Ini karena pengalaman masa lalu. Itu sebabnya kita sering mendengar bahwa pengalaman masa lalu bisa membelenggu kehidupan kita untuk kita bisa move on. Salah satunya manifestasinya adalah membelenggu di dalam pikiran kita. Seperti gajah tadi. Sehingga kita perlu berdamai dengan masa lalu. Kemudian juga tentang penyebabnya adalah dari sosial budaya. Dari pengaruh. Misalnya sosial media ataupun standar-standar di dalam kehidupan. Standar dunia mengenai kesuksesan, mengenai keberhasilan, ada listnya. Orang yang sukses adalah seperti apa? Apa kata dunia? Lalu kita membandingkan, jadi kita memikirkan diri kita dengan membandingkan apa kata dunia. Ataupun kita khawatir apa tuntutan orang lain, kita memikirkan apa kata orang tentang diri saya. Jadi yang kita pikirkan adalah apa kata orang, bukan apa kata firman Tuhan. Sehingga kita menjadi cemas dan khawatir dan overthinking. Lalu penyebab yang ketiga adalah tipe-tipe personality. Misalnya seseorang yang cermat. Cermat boleh enggak? Boleh, tapi kalau over jadi over perfeksionis. Kemudian pandai menganalisa, oke enggak? Oke, tapi nanti jadi over. Ada lagi tipe people pleaser. Cenderung ingin menyenangkan orang lain. Jadi kepikiran terus apa kata orang, apa pendapat orang tentang dirinya. Jadi overthinking enggak? Yang dipikirin apa pendapat orang. Padahal kan orang bisa berbicara apa aja dan berpikir apa aja tentang kita. Kita kan gak bisa kontrol ya. Tapi kalau kita dibelenggu dengan apa kata orang, kan kita yang jadi menyusahkan diri kita sendiri. Sehingga kita perlu check up diri kita, check up pemikiran kita. Jenis yang mana? Areanya yang mana juga. Oke, sekarang yes but how? Gimana cara untuk mengelolanya? Nanti boleh siap-siap ya yang drama. Oke, how? Yaitu kita lihat di sini ada 3F. Yuk sama-sama katakan 3F. 3F. Jadi yang pertama adalah fight. Yang kedua adalah feed, makan. Yang ketiga adalah fokus. Oke, kita gini, fight, feed, fokus. Oke, fight yang pertama. Fight, sadarilah bahwa sepanjang kehidupan kekristenan kita adalah peperangan rohani, setuju? Dan salah satu medan peperangan rohani adalah di pikiran. Oke, boleh ke depan? Yes. Oke, Bu Desi boleh di sini? Oke. Bu Desi di sini. Yes. Lalu boleh gambarnya dulu roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh di sini. Oke, thank you. Boleh gambarnya yang tadi sebentar ya, saya jelaskan. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke, kita lihat di sini. Kita tunggu sebentar. Saya mulai overthinking nih, kenapa nggak muncul? Nggak apa-apa, mari kita tenang. Oke, next boleh fight. Oke, nah di sini. Makanya di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena pikiran kita bisa dibangun dari kubu-kubu pertahanan manusia, dari pengalaman masa lalu, dari intimidasi. Dan kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu terdiri dari emosi, pikiran, dan juga kehendak. Lalu di sini kita melihat tulisan ini. Your body will follow your decision. Jadi keputusan kita dieksekusi
di area pikiran kita. Yuk kita lihat. Boleh? Boleh di depan? Yes, tubuh. Oke, bugem di sini. Lalu namanya Velia. Oke, Velia ini melihat bugem tuh dalam beberapa hari ini nggak pernah negur, ngobrol, tapi sama Bu Desi tuh ramah banget. Melihat ya, melihat. Oke, melihat. Oke, melihat. Sinis. Oke. Di area jiwa kan ada perasaannya bisa sedih. Lalu ada pemikiran. Apa yang bisa muncul di pikiran ketika mata melihat bugem ngobrol tapi WhatsApp nggak dibales. Melambaikan tangan dilewatin gitu aja kira-kira. Oke, apa yang ada di pikiran tentang bugem? Tuh, coba. Ya, sebel. Lalu apa yang ada di pikiran? Iya, betul. Apalagi bugem itu pilih kasih, betul. Memang saya nggak disayang, saya nggak diperhatikan tuh. Apalagi? Tuh kan, ya oke. Overthinking kan, oke. Nah nggak cuman itu, mulailah si iblis. Bukankah iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam dan melemparkan panah api, betul? Panah api apa yang dilempar kepada pikiran? Oke, kayak memanah. Oke, ngomong apa aja? Iya, betul. Terus pindah gereja aja lah. Tuh. Emang nggak ada bugem lain? Banyak ya gembala-gembala lain, bugem lain. Oh, oke. Terus kan di sini kan mulai berpikir kan, pindah gereja tuh iya ya katanya gitu ya, mulai iya ya. Iya tuh bener kan? Tuh iya. Tuh masih mikir kan mending pergi, kadang gak diperhatiin. Ini iblis terus muter-muter, oke? Ini di area roh, baca firman. Firman bicara apa? Oke, iya benar-benar muter-muter, benar lempar panah api. Wah, di sini roh bicara apa yang sesuai firman Tuhan? Oke, bayangkan kalau nggak pernah ada firman Tuhan. Bayangkan kalau kita tuh tidak intim dengan Tuhan. Di area ini firman yang akan menguatkan jiwa, betul? Firman Tuhan, apalagi hidup unity, saling mengasihi, hidup dalam kesatuan, saling mengasihi. Oke, nah di sini area peperangan, betul? Aduh gimana ya, pindah apa enggak ya gitu ya. Atau saya nanti menegur duluan. Kemudian kan bingung mengambil keputusan. Nah si iblis ngomong apa? Pindah. Nanti keputusannya apa? Keputusannya apa? Ya, datang ke Bu Gembala, kita harus sehati, unity deh. Tepuk tangan. Lalu tubuh tinggal menghampiri Ibu Gembala. Pandangannya tidak sinis lagi. Oke, tepuk tangan ya. Oke. Jadi terima kasih. Jadi di sini kita lihat di situ peperangan rohani next, oke? Sehingga di dalam firman Tuhan next sebelumnya ada firman, ada yang hilang ya. Apa ya? Oh, oke, it's okay. Ini peperangan rohani. Berikutnya F yang kedua adalah feed. Bayangkan kalau di area spirit kita tidak pernah dikasih makan firman Tuhan. Lalu yang kita lihat, yang kita dengar hoax, kemudian gosip, informasi negatif. Kalau tubuh kita makan makanan yang junk food, kita menjadi lemah. Betul, imunnya jadi lemah. Demikian juga iman kita. Kalau yang kita dengar, kita lihat junk food, iman kita jadi lemah. Itu sebabnya kita perlu mengisi dengan firman Tuhan. Ketika di dalam peperangan rohani, kita terbatas. Makanya kita perlu mengandalkan Tuhan. Ketika overthinking itu membising di kepala kita datang sama Tuhan. Ketika ketidakpercayaan, kekhawatiran, yuk jangan dengan kekuatan kita sendiri, datang kepada Tuhan. Kita
jujur, Tuhan tolong saya yang sulit percaya ini. Tolong saya yang sedang khawatir. Tolong saya yang terbatas. Iman bukan berarti kita tidak pernah overthinking. Iman artinya ketika pikiran kita bising, ketika kita khawatir, kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Minta pertolongannya untuk berbicara melalui firman-Nya. Amin. Next, itu sebabnya di Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa yang benar, mulia, adil, suci, manis dan sedap didengar semuanya itu pikirkanlah. Jadi kenali overthinking kita ketika kita sedang berjuang, kita perlu replace, artinya apa? Kita perlu challenge, artinya kita perlu ucapkan dengan firman Tuhan. Ketika ada negatif self-talk, kita perlu bicara firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Seperti Daud di dalam Mazmur, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika kita takut datang kepada Tuhan jujur dengan perasaan kita, lalu kita ucapkan speak the gospel, speak the firman kepada diri kita sendiri. Itu akan menguatkan kita, amin. Beri makan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, musik boleh, oke. Fokus. Jadi overthinking ini dasarnya adalah khawatir. Fokus, apa yang kita fokuskan? Overthinking itu sebenarnya takut gagal, takut salah, takut apa kata orang. Takut dengan apa yang ada di luar. Sehingga kita menjadi pribadi yang controlling. Seseorang yang overthinking sebenarnya sulit untuk berserah. Tahukah Tuhan itu tidak membukakan semua masa depan kepada kita. Ada banyak hal yang kita gak pernah tahu di masa yang akan datang, setuju? Untuk apa? Supaya kita hidup day by day. Dengan bergantung dan berserah. Seringkali ketika kita berdoa, kita kepengen jawabannya seperti yang kita inginkan. Maka kita mengontrol dan jadi overthinking dengan hasil dan jawabannya. Ketahuilah dalam hidup ini, next, ada area di luar kontrol kita, apa kata orang, hasil akhir, masa depan, semua itu di luar kontrol kita, tapi ada area tanggung jawab kita. Lakukan area tanggung jawab kita sebaik-baiknya, lalu kita belajar surrender, berserah, hasil akhirnya, dan hal yang di luar kontrol, kita berserah kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan memegang kendali. Lakukan yang terbaik, lalu kita berserah. Lakukan yang terbaik, lalu kita berserah. Dan belajar untuk let go. Yang terakhir, sadarilah bahwa kita dikasihi. Seringkali kita lupa kalau kita dikasihi. Sadari ketika Yesus mati di kayu salib, itu bukti karena Tuhan mengasihi kita, kasih yang terbesar. Sehingga kita menjangkarkan hidup kita di dalam kasih-Nya, maka kita akan merasa aman di dalam naungan kasih-Nya, bukan menjangkarkan diri kita dalam hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Bagaimanapun keadaan kita pernah gagal, kita pernah jatuh, Tuhan tetap mengasihi. Walaupun kita tidak percaya, kita seringkali meragukan, Tuhan tetap mengasihi, dan itu yang bisa membuat kita aman di dalam Dia. Yuk, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku. Boleh minta bantuan Bu Desi? Kita naikkan pujian ini. Yes. Di dalam mengiring Tuhan, itu adalah peperangan rohani. Kita terbatas, tapi kita rindu untuk masuk dalam rencana Tuhan. Marilah kita memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Hanya Dia sumber pengharapan kita. Hanya Dia batu karang yang teguh. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Sekali lagi, ini komitmen kita ingin mengiring Dia seumur hidup.
di dalam hadirat-Nya. Biar musik naikkan pujian ini. Apa yang ada di perasaan kita? Apa yang ada di pikiran? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius, menuliskan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan. Serahkan kekhawatiran kepada Dia. Saya akan memimpin dalam doa. Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu yang tidak tergoyahkan di dalam hidup kami. Engkau adalah tempat berlindung saat pikiran kami bergejolak dan gelisah. Kami membutuhkan kedamaian yang melampaui akal pikiran kami. Tolong kami untuk bisa berpegang teguh pada kedamaian itu, bahkan saat pikiran mengganggu, saat pikiran menjadi liar. Tuhan, tolong bimbing kami. Yuk mari kita taruh tangan kita di pikiran kita. Bimbing kami Tuhan, untuk kami bisa fokus pada apa yang benar, mulia, sedap didengar, terpuji. Biarkanlah hikmat-Mu mengisi ruang-ruang tempat keraguan yang ada di dalam diri kami. Kita taruh tangan kita di hati kita. Tolonglah kami untuk menyerahkan kekhawatiran dan percaya kepada waktu dan rencana ilahi. Penuhi hati kami dengan ketenangan. Ingatkan kami akan kasih-Mu yang kekal. Kami rindu mencari bimbingan-Mu untuk membungkam kebisingan di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan yang memampukan kami mengatasi pikiran yang over. Ajar kami untuk bersandar penuh kepadamu. Engkau yang memegang setiap kekhawatiran kami. Bimbing kami untuk melepaskan keinginan kami untuk mengendalikan dan mengontrol banyak hal. Ajar kami untuk bersandar kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat pikiran kami berpacu dengan keraguan-raguan, ingatkan kami bahwa waktu-Mu sempurna dan rencana-Mu jauh lebih besar dari apapun yang dapat kami bayangkan. Tolonglah kami yang sulit percaya ini. Tolonglah kami yang sering kali ragu-ragu, supaya bisa berjalan dalam iman dan mempercayakan Engkau membuka jalan yang terbaik. Kuatkan setiap kami. Yuk kita mengucap syukur. Mengucap syukur untuk keluarga yang tidak sempurna, untuk diri kita, untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Mengucap syukur untuk masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan materaikan semuanya dalam hati kami, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita kasih tepuk tangan buat Allah Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih untuk Pastor Liliana Widodo untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus terus menyertai Ibu Liana kemanapun diutus. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu kehidupan bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik. Mari Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini. Kami bawa di hadapan-Mu. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk terus memperlebar kerajaan-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang sudah disediakan dan dapat dimasukkan ke kotak persembahan di belakang pilar. Baik, saya akan membacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir di ibadah raya GBI City of Love tanggal 22 Juni, yaitu di jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timothy Abraham. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir dalam ibadah raya GBI City of Love tanggal 22 Juni
pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Timothy Abraham, seperti biasa di Sampurna Strategic Square, North Tower lantai 3. Dan pengumuman yang kedua yaitu ibadah Woman of Love minggu depan, tanggal 24 Juni, pukul 11 pagi di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya. Saya sampaikan kembali, Woman of Love minggu depan tanggal 24 Juni, pukul 11 di tempat ini akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya. Baik Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, saya sampaikan untuk kesaksian dari Cimein tadi, ada doa yang tadi ditayangkan, boleh difoto, mungkin boleh multimedia boleh ditayangkan, Bapak Ibu bisa foto. Nah ini, bagi Bapak Ibu yang mau foto bisa difoto, buat para orang tua. Ya. Oke, sorry. Sudah, mungkin yang sudah foto bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Nanti mungkin akan kita share juga di grup Women of Love ya, Bu ya. Bapak Ibu, saya sampaikan ini buku yang tadi kesaksian oleh Cimein, Kuasa Doa Ayah Bunda. Bisa di pengarangnya yaitu Stormy Omartian. Stormy Omartian, Bapak Ibu mau foto boleh? Oke. Bisa difoto, sudah ya Bapak Ibu ya. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang dahsyat pagi hari ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Ibu Iliana, terima kasih buat pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai selalu bersama Pak Erwin dalam pengembalaan dan pelayanan. Thank you buat Ibu Mei yang juga telah menjadi berkat dalam kesaksiannya.